Hai, balik lagi nih sama SDM ID. Nah guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik, dan yang pastinya bisa menambah wawasan kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya yang ada di sebelah kanan. Ayo bangun channel ini bersama-sama agar memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih. Krusty Krab itu adalah tempat nongkrong favorit bagi anak muda setempat yang harus dikunjungi oleh turis manapun, dan rumah bagi pelanggan dan karyawan yang puas. Berikut adalah 6 misteri terbesar tentang Krusty Krab. Asal mula kedai burger cepat saji di bawah laut yang paling terkenal di dunia. Ini agak mencurigakan bahwa asal-usulnya tidak begitu jelas. Terlihat dari episode pelatih Krusty Krab, kita diberitahu bahwa Mr. Krab memperoleh rumah jompo yang bangkrut dan membuat renovasi besar-besaran, mengubahnya menjadi kedai burger yang kita kenal dan cintai. Tapi lihat lebih dekat, di rumah jompo ini sebelum kepiting mengambil alih, mengapa sudah ada poster burger di jendela, dan kita bahkan bisa melihat menu Krusty Krab yang tergantung di kasir. Jika ini benar-benar rumah jompo, mengapa begitu masih terlihat seperti restoran di dalamnya? Dan yang lebih aneh, di episode kakek bajak laut Mr. Krab yang menyiratkan bahwa Krusty Krab dulunya adalah kapal bajak lautnya. Mungkinkah rekaman panti jompo ini dipentaskan? Sayangnya tidak ada cukup bukti untuk mengetahui dengan pasti. Karyawannya baik-baik saja, jadi kita membahasnya di episode terakhir. Ketika kita bertanya siapa yang membuat roti Krabby Patty ketika SpongeBob memiliki hari libur, tapi ini pertanyaan yang lebih besar. Yang menjalankan tempat ketika SpongeBob, Squidward, dan Mr. Krab memiliki hari libur. Mereka bertiga telah terlihat di sekitar kota bersama-sama selama jam kerja normal. Kita tahu kepiting tidak akan pernah menutup Krusty Krab untuk hari itu. Tidak dengan semua uang yang dihasilkan. Saya sudah bisa mencium bau uang itu, namun kami jarang melihat jejak karyawan lain yang bekerja di Krusty Krab. Kita pernah melihat masing-masing orang ini bekerja di sana di masa lalu. Mungkin mereka berkumpul dan menjalankan sesuatu sambil yang lain menghilang. Bendera laut pada pandangan pertama, kita mungkin berpikir bendera ini hanya dekoratif, tapi kita mungkin tidak tahu bahwa ini adalah bendera laut resmi yang sebenarnya, atau bendera yang digunakan oleh pelaut untuk menyampaikan pesan atau sesuatu. Ketika diterjemahkan, setiap bendera dapat diberi huruf. Bendera misterius ini tidak ada di dalam alfabet laut. Investasi kerajaan kepiting bawah air yang meniup karang tidak diragukan lagi, karena mungkin bendera misteri ini akan menjelaskan pesan aneh, dan yang pasti itu berarti merupakan sesuatu yang benar. Mungkin saja ya. Lendir hijau. Salah satu fitur yang sangat unik dari Krusty Krab adalah dindingnya yang mengeluarkan lendir yang terkenal. Sepertinya hampir setiap kali kita melihat dinding ini, mereka mengeluarkan lendir hijau. Oke, jadi tidak sepenuhnya benar. Kita hanya pernah melihat dinding mengeluarkan lendir hijau satu kali. Di episode dinding shift kuburan akan mengeluarkan lendir hijau. Tunggu, mereka selalu melakukannya. Tapi mengapa Squidward mengklaim mereka selalu melakukan itu? Kita telah menjelajahi arsip dan tidak dapat menemukan satupun contoh lain dari dinding yang mengalir hijau. Saat itu sesuatu yang hanya terjadi di malam hari. Mungkin karyawan misterius itu adalah satu-satunya yang pernah melihatnya. Tetapi pertanyaan yang lebih besar di sini adalah mengapa mereka menggunakan lendir hijau? Kayu di bawah air. Desain Krusty Krab terkenal dan ikonik, dari seni tali postmodern di jendela hingga penggunaan tong bekas bermutu rendah yang cantik ini sebagai kursi, itu benar-benar prestasi desain interior modern. Tetapi mungkin fitur yang paling menonjol adalah tampilan kayu pedesaannya. Segala sesuatu mulai dari papan lantai hingga genteng tampaknya terbuat dari kayu, yang menimbulkan pertanyaan di mana mereka mendapatkan kayu. Apakah mereka memiliki beberapa pohon di bawah air? Atau mungkin mereka menjadi penghuni permukaan yang mengimpor kayu ketika dia pindah ke dasar laut? Atau bisakah kepiting diam-diam memanen kehidupan tanaman dari kubah pohon berpasir? Apakah kalian tahu jawabannya? Tentu tidak kan? Tetapi jawabannya sesuatu hal yang pasti, Mr. Krab adalah seseorang jenius dekorasi interior. Bentuknya terlepas dari apa, terbuat dari apa, dan ada satu pertanyaan lagi.
yang tidak dapat diabaikan. Mengapa bangunan ini berbentuk seperti perangkap kepiting? Dan inilah Krusty Krab, kesamaannya tidak dapat kita sangkal. Mengapa kepiting ingin menjalankan bisnis di luar gedung yang dirancang untuk menangkap kepiting? Apakah itu pilihan pemasaran yang ironis yang dirancang untuk mendapatkan perhatian media? Adalah kepiting ini tidak menyadari tentang rumah Krusty Krab tersebut terbuat dari perangkap kepiting. Jadi mungkinkah dia tahu tentang perangkap kepiting, atau karena nafsu Mr. Krab akan menghasilkan uang mendorongnya untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membuat tiap sen yang mungkin terlalu terobsesi dengan keuntungan dalam siklus kesibukan sehari-hari yang tidak ada habisnya di restoran ini selama sisa hidupnya.